Di masyarakat itu banyak yang bilang, ya yang KB perempuan aja gitu. Tapi sayang sekali saat ini mitosnya itu atau banyak yang menyamakan bahwa pengikatan saluran sperma itu sama dengan kalau yang kita bilang itu dikebiri gitu ya. Mhm. Padahal itu sebenarnya 2 hal yang sangat berbeda gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat ICID, selamat datang di podcast Suara Akademia. Minggu kali ini kita akan membicarakan topik yang lumayan seru dan juga kayaknya bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari gitu, baik buat yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. But first, let me introduce myself. Saya Muammar Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan untuk episode kali ini masih direkam menggunakan Zoom ya, karena memang situasi di luar terlihat tidak apa-apa, tapi sebenarnya masih mengancam. COVID naik lagi, jadi kita rekamannya menggunakan Zoom dulu. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya program keluarga berencana. Banyak yang melihat bahwa program KB ini tuh kok kayaknya lebih banyak penetrasinya ke kaum perempuan saja. Tapi sebenarnya apakah program KB ini itu bisa diikuti oleh kaum laki-laki dan kira-kira bagaimana implementasinya, right? Sekarang di Zoom kali ini kita sudah tersambung dengan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, ada Mbak Mutiara Riani, biasa dipanggil Mbak Tia. Halo, Mbak Tia, apa kabar? Sehat? Halo Mas Syarif, sehat, terima kasih. Gimana kabarnya Mas Syarif? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat terus sih ya. Harus ya, kita berdoa supaya sehat terus, amin. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali ya, Mbak Tia nih. Kalau kita berbicara soal yang namanya program KB gitu, biasanya kan memang yang mengikuti itu mostly wanita ya. Kalau dilihat dari datanya yang memang sempat diangkat sama theconversation.com juga dari beberapa artikel gitu, partisipasi wanita sudah lumayan tinggi nih, udah di atas 60% gitu. Sedangkan pria sendiri di tahun 2020 cuma 4,4% gitu. Nah, sepenting apa sih sebenarnya partisipasi pria di program KB ini, Mbak, kalau boleh tahu? Ya Mas Syarif, mengenai program KB ini sendiri ya, sebenarnya kembali lagi ke filosofinya program KB ini. Itu program yang memang ditujukan untuk merencanakan sebuah keluarga ya, baik merencanakan kehamilan, kapan dia mau mulai hamil, atau bahkan mengatur jarak anak. Sebenarnya filosofinya kan seperti itu ya, dan tentu kalau membentuk keluarga, pastikan selain istri harusnya juga ada suami gitu. Dan program KB ini tentu saja ditujukannya selain buat istri, tentu juga buat suami. Tapi memang betul tuh seperti yang Mas Syarif bilang bahwa partisipasinya masih banyak perempuan gitu, seolah-olah bebannya ada di pundak perempuan, padahal kan seharusnya tidak perlu seperti itu. Memang sih banyak ya yang bisa menyebabkan seperti itu, karena faktor di masyarakat itu banyak yang bilang, ya yang KB perempuan aja gitu, atau mungkin metodenya aja yang mungkin belum dikenalkan lebih luas. Jadi kalau kata pepatah, "Tak kenal maka tak sayang" kan ya. Oke. Jadi memang sebenarnya artinya ada permasalahan di sosialisasi untuk kaum laki-laki nih, Mbak, mengenai program KB ini sendiri. Karena kan mungkin kalau back to the old days zaman-zaman sekolah, orang kan hanya identiknya kalau memang program KB itu tuh hanya ada pil KB, mungkin yang sangat familiar gitu ya, atau mungkin KB suntik, sedangkan untuk yang pria sendiri memang bahkan tidak sempat dikenalkan gitu. Ya, betul betul, Mas. Memang saat ini masih banyak promosinya itu berupa berbagai macam metode yang bisa digunakan pada perempuan. Padahal sebagaimana kita tahu sebenarnya ada juga tuh metode-metode yang bisa digunakan oleh laki-laki. Selain karena pengenalan yang masih kurang, mungkin juga kadang-kadang banyak mitos ya. Banyak mitos-mitos yang menyertai masing-masing metode itu. Kan kalau saya boleh kasih penjelasan sedikit tentang metode ini, Mas. Mhm. Kalau yang buat pria itu misalkan suaminya diminta untuk pakai kondom gitu ya, Iya. atau bisa juga kalau yang jangka panjang dilakukan pemotongan dan pengikatan saluran sperma. Tapi sayang sekali saat ini mitosnya itu atau banyak yang menyamakan bahwa pengikatan saluran sperma itu sama dengan kalau yang kita bilang itu dikebiri gitu ya. Padahal itu sebenarnya 2 hal yang sangat berbeda gitu. Nah, jadi kadang-kadang karena masyarakat kita juga tentu saja background-nya saat ini masih lebih banyak yang mendengarkan kata
saudara atau kata tetangga, atau bahkan mungkin lebih percaya dengan mitos-mitos atau info di media sosial gitu. Nah, itu saya rasa di situ sih Mas ya yang harus kita coba untuk memperdalam lagi gitu pengenalannya. Oke, tadi sempat nge-mention nih, it's a different thing gitu ya, antara kebiri sama tadi kayak penghambatan jalur sperma gitu. Perbedaannya Betul. apa sih Mbak sebenarnya? Kalau yang dikenal dengan kebiri itu sebenarnya penghasil hormon laki-laki atau Mhm, kita sebut sebagai testosteron mhm, itu pabriknya di kutub. mhm, Jadi seorang laki-laki ya mungkin secara fungsi seksualitasnya menjadi tidak ada gitu ya. mhm, Tapi kalau yang kita kenal sebagai pengikatan saluran sperma atau bahasa medisnya vasektomi, mhm. yang diputuskan itu hanya saluran spermanya saja, tapi fungsi seksualitas yang dipengaruhi oleh hormon testosteron itu masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi seharusnya tidak perlu khawatir, dan itu ya seperti saya bilang itu dua hal yang berbeda sekali gitu. Tidak tidak sama gitu ya, dan kalau yang menjalani vasektomi tidak perlu khawatir fungsi seksualitasnya akan terganggu atau bahkan mungkin menimbulkan keluhan pada pasangan. Tapi yang jadi lumayan tricky nih, kalau kita berbicara soal vasektomi gitu ya, banyak banget nih kayaknya kaum pria gitu yang mungkin belum teredukasi dengan baik gitu, Mbak, gitu ya. Jadi kayak masih takut, masih deg-degan juga. Nah, sebenarnya ini tuh aman nggak sih buat pria kalau misalnya memang pengen melakukan vasektomi gitu? Karena kan banyak yang bilang, aduh kalau aku vasektomi nanti kayaknya bakal bahaya buat ke depan-depannya nih, atau misalnya bakal ada efek jangka panjangnya nih. Enggak kok Mas, kalau prosedur itu sendiri nggak menimbulkan masalah atau keluhan baik secara medis maupun fungsi secara sosial ya, sebagai laki-laki, sebagai manusia gitu yang hidup bersama-sama dengan orang lain. Karena kalau prosedur itu sendiri tentu itu prosedur yang kalau kami bilang tuh operasi kecil. Mhm, Prosedur yang minor gitu yang bisa dikerjakan bahkan di dalam setting rawat jalan, tidak perlu harus nginap atau harus ada persiapan khusus. Dan kemudian setelah dilakukan prosedur itu, nanti pasti kan sel sperma jadi tidak bisa dikeluarkan ya, tidak mhm, yang sudah diproduksi akan tetap dalam badan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan ya, "Aduh jangan-jangan nanti jadi kanker," gitu ya, mhm. atau jangan-jangan nanti jadi ada masalah lain. Nah, ternyata tidak, karena memang secara alami sel sperma itu dalam waktu 72 jam dari diproduksi akan mati sendiri, nanti akan diserap oleh badan. Akan kalau kami bilang dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir, dan secara fungsi seksualnya itu juga tidak akan ada gangguan. Sudah ada Mas yang meneliti dari setting masyarakat Indonesia gitu, jadi di situ juga terbukti tidak ada keluhan yang secara berarti dialami oleh orang-orang yang menjalani prosedur vasektomi ini. Oke, jadi memang sebenarnya ini adalah salah satu metode yang aman gitu ya. Tapi ini jadi pertanyaan juga gitu, Mbak Tia, is it the last ini bisa nggak sih diambil jadi kayak pilihan pertama gitu, kalau misalnya memang ada keluarga yang pengen, kayaknya diprogram dulu deh, nggak mau punya anak dulu deh. Is it okay to be the first options gitu buat, dipakai vasektomi atau malah jadi opsi yang terakhir gitu? Nah, kalau mengenai metode keluarga berencana itu sendiri ya Mas, Mhm, sebenarnya kan itu ada yang sifatnya jangka panjang, mhm, lalu ada yang sifatnya jangka pendek, sifat yang bisa kembali atau reversibel, dan yang tidak bisa kembali atau mhm, irreversibel. Memang secara teori di atas kertas secara ilmu pengetahuan, jika seorang laki-laki sudah memutuskan untuk melakukan prosedur vasektomi, bisa secara teori untuk disambung kembali. Tapi mhm, itu perlu maksudnya perlu lebih banyak pendekatan ya dalam mhm. tata laksana untuk menyambung kembali saluran yang sudah dipotong itu atau diikat. Karena ya bagaimanapun itu merupakan prosedur yang cukup rumit untuk menyambung kembali hal yang sudah diikat atau diputus oleh kita, gitu. Oke. Tapi secara pengetahuan itu bisa dilakukan dan bukan hal yang mustahil untuk disambung kembali. Tapi kalau seorang laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga memutuskan menunda dulu, nah saya rasa mungkin lebih bijak untuk mengambil metode yang sifatnya mungkin jangka pendek atau reversibel gitu ya, Mhm, yang bisa menjadi opsi pertama. Karena pada prinsipnya vasektomi itu sebenarnya masuk ke dalam metode kontrasepsi yang mantap gitu, dalam arti ya pengambil keputusan sudah mantap dan tidak ada apa ya, tidak ada keinginan
yang benar-benar kayak, aduh nanti menyesal nih takutnya pengen sambung kembali begitu. Mhm. Jadi disarankannya untuk misalnya keluarga yang memang sudah jumlah anaknya cukup, kalau kata pemerintah kan katanya 2 anak cukup ya. Ya betul. Nah, betul. Terus atau misalnya merasa ini secara ekonomi kayaknya saya, mapannya untuk, keluarga kecil saja gitu, misalnya 1 atau 2 anak dan memang suami istri sudah yakin, menurut saya ya itu lebih tepat untuk masuk ke dalam kategori, kandidat, prosedur vasektomi ini. Kalau menurut saya sih begitu Mas Syarif. Oke, jadi memang, tadi seperti yang Mbak Tia mention gitu, ada 2 ya, sebenarnya ada yang, bisa di-reversible, ada yang non-reversible gitu. Vasektomi Ya, memang mungkin bisa disambungkan lagi secara theoretically, cuman butuh treatment yang jauh lebih panjang dan perhitungan yang memang sepertinya harus lebih mantap gitu ya, Mbak, ya, kalau yang pengen diambil gitu ya? betul betul Mas. Jadi, memang itu harus benar-benar mempertimbangkan, panjang ke depan ya Mas ya. Ya karena, pada prinsipnya kan kita menyambung kembali apa yang sudah diputus, kita nggak tahu nih kira-kira bagaimana sih penyembuhan yang kemarin itu, atau saat udah disambung bagaimana sih penyembuhannya, bisa nggak sembuh dengan baik. Itu kan, hal yang sangat rumit, kompleks sehingga kalau menurut saya memang lebih cocok untuk, orang-orang atau untuk pasangan yang memang sudah yakin dan sudah mantap untuk tidak mempunyai anak lagi gitu. Kalau kita berbicara soal orang yang pengen konsultasi nih, mungkin, Mbak Tia gitu ya, ada nggak sih kayak misalnya step-stepnya gitu buat konsultasi pra-operasi vasektomi, atau mungkin kayak misalnya ada layanan konselingnya dulu sebelum akhirnya kayak, sang suami ini memutuskan kayaknya oke deh ngambil vasektomi gitu, buat apa ya, lebih mantep lagi lah buat mengambil ini? Kalau, sekarang saya tanya dulu ya Mas Syarif, berarti Hmm. pasangan ini udah yakin gitu mau tidak hamil lagi, ke depannya tidak punya anak lagi, atau dia masih bingung nih Mas, menentukan kira-kira metode apa nih yang paling cocok buat kami gitu? Let's say memang pada akhirnya sudah memutuskan untuk kayaknya vasektomi deh gitu, buat Oke. di apa namanya, buat ditutup gitu saluran dalam Tutup tanda ya, petik gitu ya. oke. Nah. Iya iya iya. Tentu bisa ya, Mas, kan sekarang, layanan kesehatan seperti ini ya, Mhm, kalau misalkan secara lebih spesifik mungkin ke spesialis urologi yang memang, mhm. mengerjakan vasektomi ini ya, nanti bisa konsultasi kira-kira kayak apa sih gambarannya, apa sih yang dikerjain dan kira-kira efek yang bisa saya alami apa sih, seperti itu. Oke. Tentu dengan konsultasi itu kan jadi lebih yakin ya, bisa berdiskusi seperti itu. Nah, saya rasa ya Mas, kalau misalkan ditanya apakah lebih baik konsul atau konsultasi online atau bertemu tatap muka, nah sepertinya sih lebih enak kalau bertemu atau tatap muka nih antara pasien dengan, dokter yang akan melakukan prosedur itu, supaya apa yang mau ditanya atau apa yang mau disampaikan juga bisa tersampaikan. Kadang-kadang kalau online, takutnya malah salah tangkep gitu ya, atau malah jadi, mmm, tidak sesuai apa yang ingin disampaikan gitu. Mhm, oke. Jadi memang, sebelum pada akhirnya memang, melakukan vasektomi, meskipun memang ini tadi, Mbak Tia mention adalah operasi yang ringan, bisa rawat jalan gitu ya, tapi mending ada Mmm, step-stepnya datang ke dokter urologi dulu gitu ya, habis itu juga mungkin konsultasi kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum akhirnya operasi ini berjalan, itu will be good ya, Mbak, ya? betul betul dan juga kan menjalin ini ya, menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik itu dengan dokter yang akan melakukan prosedur itu dan juga pasien yang akan menjalani prosedur tersebut. Jadi ada trust antara dokter sama pasiennya, bisa bina raport dengan baik gitu, Mas. Oke. Nah, program KB untuk pria nih, Mbak, kita mungkin balik ke program KB lagi ya. Ini kayak apa ya, agak-agak asing mungkin di kuping Mhm. bahkan saya sendiri gitu, yang, orang awam gitu, emang ada ya program KB untuk pria gitu. Cuman kalau misalnya kita nge-refer nih ke negara-negara yang ada di luar negeri gitu, sebenarnya udah ada belum sih penerapan program untuk pria gitu, program KB untuk pria, di negara lain tuh udah ada belum sih? Terus impact-nya kayak gimana nih, Mbak? Kalau di negara lain itu, sudah banyak ya Mas, Hmm, yang, menjalani prosedur, KB untuk pria ini dalam hal ini secara khusus vasektomi ya. mhm. Kalau secara global, data global itu yang paling banyak Kanada, mereka bilang Oke. 20 sampai 30%. Tapi memang kalau di negara-negara di Asia Tenggara, bahkan di Indonesia itu memang rendah, Mhm, cakupannya gitu ya, di bawah 5%. Karena ya mungkin banyak faktor tadi saya bilang itu ya, secara sosial, juga bagaimana pendekatan,
masyarakat di suatu daerah, suatu negara tentu akan mempengaruhi populer apa tidaknya juga pilihan itu gitu. Tapi kalau secara impact sama Mas, karakteristik yang di luar maupun di dalam negeri sama-sama menyatakan bahwa itu adalah prosedur yang aman untuk dikerjakan, eh, tidak ada efek samping atau efek jangka panjang juga yang bisa dialami oleh pasien-pasien yang menjalani prosedur ini. Oke. Nah, ini berarti ya, kalaupun memang pada akhirnya nih, negara gitu ya, pengen memang mungkin let's say menggencarkan lagi ngasih informasi tentang program KB untuk pria ini gitu. Langkah-langkah apa aja nih yang perlu diambil sama pengambil kebijakan nih berarti ya? Saya rasa yang pertama ya mengenai pembiayaan itu ya Mas. Kalau memang dia bisa dinyatakan tercover seluruhnya dengan menggunakan pembiayaan BPJS, saya rasa secara penerimaan akan lebih baik lagi gitu. Karena kan mereka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai pembiayaan. Okay. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat ini Mas, yang perlu digencarkan kembali supaya mematahkan mitos-mitos ataupun kepercayaan yang selama ini masih beredar di masyarakat ya, mengenai kekhawatiran mereka kalau seandainya menjalani prosedur ini kira-kira ada efek jangka panjang atau tidak, berbahaya secara kesehatan atau tidak. Nah, saya rasa itu dua hal itu sih yang utama yang untuk ditingkatkan terlebih dahulu. Seharusnya jika memang keduanya baik, penyampaiannya ke masyarakat juga baik, pasti penerimaan masyarakat dan persepsi mereka mengenai metode ini akan lebih baik sehingga tingkat kepercayaan mereka terhadap metode ini dan kerelaan mereka untuk menjalani juga makin baik seharusnya ya. Jadi memang sebenarnya pelaksanaan program KB yang untuk pria ini tuh bisa dibilang berjalan pelan itu karena satu mungkin banyak sekali mitos-mitos di luaran sana yang beredar, yang didengar dari kata orang yang sebenarnya itu justru salah gitu. Yang kedua juga mungkin sosialisasi dan juga ngasih tahu bahwa sebenarnya KB ini juga bukan hanya tugas wanita saja gitu, tapi pria juga harus ikut serta di situ. Betul. Jadi akhirnya terkesan berjalan statis. Itu yang membuat sebenarnya program KB untuk pria ini tuh belum berjalan sesuai dengan harapan gitu ya, Mbak ya. Jadi akhirnya angka partisipasinya pun kalau nge-refer data tahun 2020 juga masih rendah gitu. Jadi memang sepertinya sosialisasi yang sosialisasi yang lebih gencar dan juga mungkin lebih detail ke pria itu sangat dibutuhkan artinya Mbak Tia ya. Betul. Ya mungkin kalau yang benar-benar harus dievaluasi ulang nih dan mungkin harus disampaikan dengan metode atau pendekatan yang lebih ramah kepada kaum pria gitu. Yang memberikan mereka gambaran itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu. Dan kalaupun dikerjakan ya itu akan aman saja. Baik untuk dia sendiri maupun untuk pasangannya gitu. Iya, yang harus di bottom line dari obrolan kita kali ini nih berarti ya vasektomi dan kebiri dua hal yang berbeda ya. Mungkin itu yang kayaknya jadi orang banget. Mungkin sempat takut gitu. Ya. Jangan-jangan nanti ada sesuatu nih pada saya kalau habis menjalani vasektomi gitu misalnya ya. Berarti ya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak mengenai topik obrolan kita hari ini soal partisipasi pria dalam program keluarga berencana yang memang sampai sekarang masih menjadi permasalahan gitu karena kalau kita ngelihat di luar mungkin orang identik kalau misalnya dengar KB itu ya pil KB lah, spiral, suntik gitu ya. Yang produk buat pria tuh nggak ada gitu. Buat bapak-bapak yang di luar sana, kita sapa bapak-bapak aja kali ya Mas. Bapak-bapak yang di luar sana mungkin yang lagi mendengarkan podcast kami, nggak usah khawatir kalau misalkan suatu saat ada informasi ataupun ada tawaran untuk menjalani prosedur vasektomi ini adalah prosedur yang aman dan juga tidak akan memberikan efek samping atau kejadian ikutan yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Justru keputusan ini merupakan salah satu bentuk atau partisipasi kita ya dari
Bapak-bapak semua sebagai masyarakat Indonesia gitu untuk membantu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia gitu dengan harapan supaya kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat dan juga anak-anak yang dilahirkan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, bukan cuma sekedar kebutuhan papan sandang pangan tapi juga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pergaulan dan lingkungan sosial yang baik, yang sejahtera, sehingga hasilnya pun nanti di masa yang akan datang mereka memang menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang emang berkualitas baik juga. Kalau saya boleh memberikan saran, tidak perlu khawatir jika memang ditawarkan untuk menjalani prosedur ini. Bahkan ya seharusnya bisa menjadi sumbangsih yang baik gitu ya untuk Indonesia. Oke, mungkin bisa sedikit diulang Mas sebelum kita sebelum kita tutup obrolan kali ini gitu. Kapan nih Mbak waktu yang tepat gitu ya untuk seorang suami untuk memutuskan vasektomi nih? Mungkin bisa diingetin lagi gitu. Kalau menurut saya Mas, karena kalau secara medis ini termasuk dalam kontrasepsi yang mantap ya, artinya keputusannya sudah mantap dan bisa mungkin tidak ada tidak ada keinginan untuk mungkin menyambung kembali di masa depan ya, karena ya memang sih kita nggak tahu ya kemajuan ilmu pengetahuan ke depannya bagaimana gitu. Ya waktu yang tepat tuh kalau memang seorang suami dan seorang istri sudah yakin, sudah memang mantap sekali memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi gitu. Karena memang secara teori betul bisa saja tuh disambung kembali atau kami bilang rekanalisasi. Nah, tapi memang membutuhkan teknik dan respon yang cukup rumit gitu. Sehingga ya diharapkan jika sudah yakin dengan keputusan itu baru deh menjalani prosedur itu. Jadi artinya memang harus ada diskusi dari masing-masing gitu ya, dari masing-masing pasangan gitu, dari pihak suami, pihak istri. Kalau memang sudah mantap, kayaknya kita memang cukup punya 2 anak saja. Itu waktu yang tepat untuk melakukan vasektomi gitu ya. Betul Mas. Ya kesepakatan antara suami istri yang paling penting ya, karena mereka yang paling tahu apa yang mereka butuhkan gitu dan layanan seperti apa sih yang paling tepat atau paling cocok untuk mereka berdua. Karena kan yang paling tahu keadaannya adalah mereka berdua ya. Oke. Jadi intinya adalah mari mungkin sama-sama gitu Mbak Tia ya menyukseskan program KB juga supaya akhirnya jadi lebih nyaman semuanya dan tidak hanya partisipasi wanita tapi juga pria pun juga bisa mengikuti ini ketika memang sudah mantap dengan langkah yang pengen diambil gitu. Kalau begitu, terima kasih Mbak Tia untuk waktunya, sehat-sehat selalu, semoga semua kegiatan lancar dan situasi pandemi COVID Mas Syarif akan jadi lebih baik lagi. Dan Sobat TCID, kalau memang pengen tahu banyak sekali berita-berita yang memang sudah ditulis baik dari akademisi dan juga para editor kami, silakan cek website kami di theconversation.com atau juga bisa follow sosial media kami di Conversation IDN. Saya Muhammad Syarif sebagai podcast produser. Pamit, kita ketemu lagi di episode Suara Akademia berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.